Halo teman-teman, selamat datang di channel Darwis Art. Hari ini kita akan belajar menggambar gestur tangan yang sangat ekspresif, yaitu gestur tangan yang seolah-olah ingin menggapai sesuatu yang lebih tinggi. Gestur ini menggambarkan harapan, impian, ambisi, atau semangat untuk terus maju. Ada suara ayam berkokok ya teman-teman. Apakah teman-teman mendengarnya? Itu suara dari luar rumah. Saya belum menggunakan mic ini, mic eksternal, ini langsung dari mic HP ini ya teman-teman. Oke, sebelum mulai menggambar, kita tentu saja harus ada inspirasi ya teman-teman. Tapi ini untuk saya inspirasinya sudah ada. Tetapi bagi teman-teman yang baru mau mulai menggambar dan belum ada inspirasinya, silahkan dicari inspirasinya teman-teman. Boleh lihat berbagai macam referensi atau melihat lukisan-lukisan atau gambar-gambar yang sudah ada. Kemudian saya di sini mencoba kita bayangkan tangan yang terulur ke atas, mencoba meraih sesuatu yang jauh di sana, atau mungkin tidak terlalu jauh, agak dekat-dekat juga ya. Nah, tetapi intinya dia tangannya menjulur ke atas, ingin menggapai sesuatu. Apakah kalau misalnya yang jauh, mungkin apakah itu dia mau menggapai bintang atau menggapai impian atau tujuan yang ingin kita capai. Rasakan emosi yang terkandung dalam gestur ini, semangat, tekad, dan harapan, bahkan ambisi ya teman-teman. Seperti dalam dunia politik, ingin mendapatkan kekuasaan, ya ada pasti ambisinya ya teman-teman untuk misalnya memperoleh kursi atau jabatan. Kok aku bahas itu ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita lihat ya teman-teman sketsanya. Nah, ini sketsa awal ya teman-teman. Saya dalam membuat sketsa awal ini sebaiknya buat garis yang tipis-tipis saja yang membentuk dasar gestur tangan. Tetapi di sini saya teman-teman membuatnya garisnya agak tebal ini ya, kelihatan karena ini dalam video ini kalau misalnya saya membuat garis tipis-tipis teman-teman, mungkin teman-teman tidak bisa lihat dengan jelas di video ini. Karena itu saya menggunakan di sini pensil 2B. Saya menggunakan pensil 2B Faber-Castell yang trigrafit ya teman-teman. Seperti ini yang teman-teman lihat saya pakai. Kemudian saya juga menggunakan penghapus untuk membantu saya dalam menghapus garis-garis yang tidak sesuai dengan harapan saya. Wah, keren ya penghapus, bisa menghapus garis-garis yang tidak sesuai dengan harapan. Tetapi dalam dunia nyata, kenyataannya kita tidak bisa menghapus ya. Kalau misalnya ada sesuatu yang tidak sesuai harapan kita dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak bisa menghapusnya memakai penghapus. Penghapus yang saya gunakan ini penghapus Faber-Castell teman-teman. Di sini tertulis dust free. Nah, yang ini lebih lembut. Klaimnya di sini lebih lembut dan bebas debu teman-teman. Oke, untuk itu ya untuk pensil dan penghapusnya. Kemudian media yang saya pakai ini saya menggunakan kanvas teman-teman. Kanvasnya ini ukuran 50 cm kali 50 cm. Kemudian kita kembali ke gambar tangannya atau gestur tangannya. Saya di sini ingin menekankan bahwa kita harus memperhatikan proporsi dan posisi jari-jari. Ingat, gestur ini harus terlihat dinamis dan hidup. Jangan takut untuk membuat garis yang berani dan tegas. Dan jangan juga takut ya teman-teman untuk melakukan kesalahan dalam menggambar tangan ini. Karena tenang saja, kan ada penghapus yang bisa membantu kita menghapus garis-garis yang salah. Ya, saya kaitkan lagi dengan kehidupan sehari-hari teman-teman ya. Kalau misalnya kita membuat kesalahan, ya tidak bisa dihapus pakai penghapus ya. Tapi kalau kita menggambar ada kesalahan, kita bisa langsung menghapusnya menggunakan penghapus. Jadi kalau dalam kehidupan sehari-hari, pesan saya ya usahakan untuk menghindari dalam berbuat salah, baik itu melalui perbuatan dan perkataan. Karena kalau kita berbuat salah dan menyakiti seseorang,
kita tidak bisa menghapusnya dengan penghapus, teman-teman. Oke, sampai di mana itu tadi ya? Oh, kita sudah sampai di gambar tangan keempat ya, teman-teman. Jadi kita bisa menambahkan detail-detail yang membentuk setiap jari. Kita harus memperhatikan lekukan dan lipatan pada kulit. Kemudian kita bisa memberikan tekanan pada garis-garis tertentu untuk menciptakan kesan dan dimensi. Tapi santai saja ya teman-teman, karena kalau kita melukis itu tidak mesti lukisan kita itu harus sama dengan objek sebenarnya di dunia nyata. Nah, di sini yang paling penting juga teman-teman adalah dalam menyampaikan ekspresi dan emosi melalui gestur tangan ini. Setiap garis dan detail harus mendukung emosi yang ingin kita sampaikan. Apakah itu semangat yang membara, harapan yang tulus, atau tekad yang kuat, atau bahkan ambisi yang besar. Di sini saya sudah menggambar tangan yang keempat ya teman-teman. Tangan keempat di sini. Kemudian apakah teman-teman memperhatikan di sini pada baju yang dipakainya? Teman-teman lihat lengan bajunya. Nah, kelihatan sangat rapi ya di sini lengan bajunya. Ada bagian dalamnya yang putih, ada lengan baju bagian dalam dan ada yang bagian luar. Seperti pakaian para pejabat ini teman-teman, atau pengusaha-pengusaha mungkin ya teman-teman. Nah, selanjutnya saya menggambar tangan yang kelima ini teman-teman. Nah, tangan kelima juga masih sama, tapi masing-masing ada gesturnya ya teman-teman. Ini seakan-akan tangannya menghadap ke arah kiri ya kalau dari arah saya menggambar. Nah, saya menggambar sekarang yang jari tengahnya ya teman-teman. Saya gambar jari tengahnya, pelan-pelan saja saya menggambarnya supaya ini gambarnya bisa kita nikmati ya, bisa kita ekspresi yang kita sampaikan melalui gambar bisa tertuang dalam gambar tersebut. Kemudian ini saya menggambar lagi ya kerah baju, bukan ya teman-teman. Ini adalah lengan bajunya teman-teman. Jadi ada seperti biasa, ada bagian dalam, baru ada bagian luar. Saya rasa cukup sekian ya teman-teman untuk kegiatan kita menggambar gestur tangan yang seolah-olah ingin menggapai sesuatu yang lebih tinggi. Semoga video ini bermanfaat dan kalian bisa semangat terus untuk berkarya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini untuk video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. See you.